Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani fillah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah bisa menyelesaikan bab yang ke-23, yaitu bab tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Masalah kita sekarang pada bab yang ke-24 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang taghlidu uqubah min amrin bi ma'rufin aw nahyin 'an munkarin wa khalafa qawluhu fi'lah. Itu bab tentang beratnya hukuman, yaitu beratnya sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, man amara bil ma'rufin aw nahya an munkar wa khalafa qawluhu fi'lah. Jadi siapa yang, yaitu orang-orang yang memerintahkan pada yang ma'ruf dan yang mencegah dari yang mungkar, tapi orang tersebut menyelisih antara perkataannya dengan perbuatannya. Jadi taghlidu uqubah, alangkah beratnya, besarnya hukuman bagi mereka yang menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, tapi perbuatannya adalah sebaliknya. Ya, malah kemudian dia tidak berbuat yang ma'ruf dan juga tidak mencegah dari yang mungkar. Adapun yang menjadi sandarannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Al-Baqarah ayat yang ke-44. Ini kalau diistilahkan A di sini, yaitu bagaimana atau apakah, ini istifham ingkar, yaitu pertanyaan yang sifatnya itu mengingkari, menolak. Ya tentu tidak harusnya tidak demikian. Maka Allah bertanya, atamuruna an-nasa bil birri, apakah atau bagaimana kamu itu memerintahkan orang-orang manusia untuk berbuat berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, kemudian kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatluna alkitab, padahal kalian itu sudah membaca Alkitab, sudah membaca petunjuknya dan terus membaca petunjuknya. Afala ta'qilun, maka apakah kalian tidak menggunakan akal? Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sudah menjadi konsekuensi dari orang yang mengajak kepada kebaikan, sebagaimana yang dia sebutkan. Kebaikan apa misalnya? Kebaikan salat berjamaah. Kemudian orang tersebut menggebu-gebu menyampaikan, menasihati banyak orang untuk salat berjamaah di masjid di mana adzan dikumandangkan, tapi dia malah kemudian tertidur pulas, dia tidak mau datang ke masjid. Ya, ini jelas merupakan kelakuan yang hina dina, kelakuan yang buruk, kelakuan yang justru menunjukkan penyakit kepada dirinya dan juga bagi masyarakat atau orang yang mendengarkannya. Orang yang tahu bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan tapi dia tidak melaksanakannya, tidak ada orang yang menyukai karakter yang demikian. Tidak akan dihormati, tidak akan disegani, tidak akan diikuti kata-katanya, nasihatnya. Karena apa? Karena dia sendiri tidak menjalankannya. Ya, oleh karenanya ini dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birr. Ya. Nah, kemudian kebaikan-kebaikan yang
dia sampaikan. Kenapa dia bisa mengatakan demikian? Ya karena dia itu apa? Karena mereka adalah wa antum tatluna kitab, karena mereka itu membaca Alkitab. Dari Alkitab kita jadi tahu mana yang bir, mana yang ism, mana yang baik, mana yang dosa, mana yang takwa, mana yang fujur, mana yang taat, mana yang maksiat. Itu diketahui dari ketika tilawatul kitab, ketika membaca Alkitab, termasuk Al-Quran misalnya. Jadi oleh karenanya pesan dari ayat ini adalah sudah sewajarnya, seyogyanya mereka yang mengajak kepada kebaikan itu juga menjalankan apa yang menjadi ajakan untuk orang lain. Bahkan yang paling bagus adalah sebelum mengajak kepada orang lain adalah dia sudah melaksanakan terlebih dahulu, ya. Sehingga bisa juga kemudian disebut bahwa Islam adalah agama qudwah, agama uswah, agama teladan. Itu sudah agama yang salah satu cara untuk mengokohkannya, mengembangkan dakwah ini atau Islam ini adalah dengan cara semua kaum muslimin itu adalah siap untuk menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain, bagi manusia, bagi semua orang. Sehingga kemudian jadilah kaum muslim itu disebut dengan Islam yang hidup, Al-Quran yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau ingin membuka Al-Quran, dilihat kaum muslimin. Nah, itulah yang menjadi harapannya. Jangan seperti yang sekarang ini. Mungkin tidak salah kalau ada salah seorang ulama yang kemudian mengarang sebuah buku yang kemudian dia sebutkan di situ Al-Islam mahjubun bil muslimin, yaitu Islam itu terhijab, tertutupi oleh kaum muslimin sendiri. Karena apa? Karena banyak penyimpangan-penyimpangan, banyak hal-hal yang seharusnya tapi tidak ada dalam senyatanya, ya. Dan yang senyatanya tidak ada dalam seharusnya. Inilah yang menjadi sebab akhirnya al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup oleh kaum muslimin itu sendiri. Dan kemudian Allah tutup dengan suatu pertanyaan, afala ta'qilun, maka bagaimana kamu tidak menggunakan akal? Jadi mereka yang tidak konsekuen antara pernyataan atau perkataan dengan perbuatannya, itu orang yang tidak menggunakan akalnya, ya. Orang yang normal akal pikirannya pasti dia akan berpikir keras bagaimana supaya apa yang dia sampaikan, kebaikan yang dia nasihatkan itu betul-betul bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Itu bukti kalau dia menggunakan akalnya. Ada orang yang tidak menggunakan akalnya, ya dia hanya bicara terus, dia hanya omong terus, dia nasihati terus, dan dia tidak pernah berpikir bagaimana dia jalankan itu untuk dirinya. Maka itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Selanjutnya jamaah sekalian di Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu itu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguh amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sedangkan engkau mengatakan apa yang tidak engkau perbuat. Surah As-Saff ayat yang ke 2 dan 3. Ya. Ini juga hampir sama. Allah bertanya kepada orang yang beriman, ya, yaitu lima taqulun ma la taf'alun. Bagaimana kamu itu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Jadi mengatakan, maksudnya menasihati orang, mengajak orang tentang kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran, tapi malah dia itu kemudian tidak melakukan, bertolak belakang antara perkataan dengan perbuatan. Atau juga ada kebohongan di dalamnya,
dia mengatakan telah melakukan ini dan itu padahal dia tidak pernah melakukannya. Kedua-duanya ini kabura maqtan indallah, amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, an taqulu ma la taf'alun. Kalau kemudian kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Nah, inilah kemudian Imam Nawawi mengatakan dengan firman Allah, kabura maqtan indallah, sungguh amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau kalian itu mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Maka kemudian diambillah yaitu al-maqt itu dan secara lugah artinya asyadul bagh, yaitu kebencian yang amat sangat, ya, asyadul bagh. Jadi sungguh amat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian ada orang yang mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Nah, oleh karenanya judul tadi adalah taghlidu uqubah. Jadi amat besar, amat keras hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu man amara bil ma'ruf aw nahya an munkarin, yaitu orang yang memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, wa khalafa qawlu fi'la, tapi kemudian perkataannya itu menyelisih dengan perbuatannya atau kebalikannya. Nah, mari kita ambil pelajaran ya Mas sekalian, bahwa memang kehidupan ini pilihan semuanya. Orang yang ingin menapaki jalan kebaikan, jalan kebenaran ini memang membutuhkan tekad yang kuat, membutuhkan mengumpulkan semangatnya, mengumpulkan niatnya, mengumpulkan komitmennya. Ya, tidak bisa kita sembarangan. Udah yang penting jalannya aja. Tidak bisa begitu. Memang harus dikencangi. Makanya ada fenomena namanya hidayah. Ya, hidayah orang yang kemudian banyak dicontohkan oleh sahabat Nabi SAW. Mereka yang sudah tersentuh untuk masuk Islam, mereka sejak saat itu sudah mempunyai kebulatan tekad, semangat yang membara, dan tujuan yang sudah sangat jelas. Dia fokus pada apa yang menjadi jalan hidup yang baru, jalan hidup Islam itu, untuk dia komitmen dengan sebaik-baiknya. Itulah yang menjadi modal utamanya. Ya, sama juga kita ini, ya, karena kita ini mempunyai sejarah yang mungkin berbeda, karena kita ini kebanyakan adalah terlahir dalam keadaan Islam, sehingga tidak terasa kapan kita mempunyai ketegasan untuk komitmen dengan Islam, kapan kita mempunyai tekad yang kuat untuk berislam. Itu tidak kita rasakan. Kita akil balik, ya, kita lihitan, ya sudah berjalan begitu saja bahwa kita adalah seorang muslim. Ini ada efek yang kurang baik. Itu apa? Karena kita menjadi kurang tegas di dalam memilih jalan hidup. Kita jalani mengalir begitu saja tanpa ada komitmen yang kuat di waktu-waktu yang kapan kita menyadari pentingnya berislam itu sendiri. Sehingga kemudian kita melonggarkan. Kita masih merasa sebagai orang yang merdeka, bebas semaunya, tanpa ada yang bisa melarangnya. Apalagi dengan isu-isu hak asasi manusia yang setiap hari kita dicekokin dengan suasana seperti, sehingga kita ini dikondisikan untuk tidak usah kita bicara mengenai kewajiban, bicara mengenai hak saja. Inilah yang kemudian juga memperparah kondisi di mana kaum muslimin menjadi dha'ful iltizam, yaitu lemah di dalam komitmennya kepada Islam itu sendiri, sehingga tidak ada beban untuk meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Perintah Allah begitu mudah ditinggalkan, larangan Allah begitu mudah dijalani. Ini karena memang tidak ada komitmen dari sejak semulanya. Nah, maka akhirnya muncullah berbagai macam fenomena penyakit-penyakit sosial, penyakit-penyakit juga ada dalam pribadi kita, yaitu apa? Kita tidak ada beban kalau kemudian kita ngomong apapun, padahal kita sebenarnya tidak menjalankan. Menjadi pribadi yang tidak jelas, ya, tidak punya karakter yang kuat. Karena apa? Karena begitu kontradiksinya antara perkataan dan perbuatan. Nah, maka tentu ini bukan hanya kewajiban segelintir sekelompok orang. Ini adalah menjadi peradaban kaum muslimin, yaitu apa?
wal asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Jadi budaya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran itu adalah menjadi milik semua kaum muslimin, menjadi kewajiban semua kaum muslimin, menjadi amanat kepada setiap pribadi muslim, bukan hanya para dai, bukan hanya para penyeru, tapi semuanya. Jadi yang diberikan beban untuk selaras antara perkataan dan perbuatan bukan hanya para dai, semua kita. Karena dai itu juga maknanya bisa di atas mimbar, bisa maknanya itu adalah bahkan sifatnya sangat fardiyah, personal. Itu semua adalah nuansa dakwah. Kita menasihati adalah berdakwah. Kita mengingatkan juga namanya dakwah. Jadi fenomena untuk mengingatkan orang lain itu ada pada semua sektor kehidupan, pada semua lapisan masyarakat, sehingga semuanya mempunyai diingatkan oleh Allah dengan peringatan yang sama, yaitu apa? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitab afala ta'qilun. Maka oleh karenanya menjadilah masyarakat kaum muslim menjadi masyarakat yang sehat, masyarakat yang kuat, masyarakat yang berwibawa. Karena apa? Karena menyatunya antara perkataan dengan perbuatan. Sebaliknya, suatu masyarakat yang berselisih, yang berbeda, yang bertolak belakang antara perkataan dan perbuatan, tidak akan menjadi masyarakat yang kuat, tidak akan menjadi masyarakat yang berwibawa, tidak akan menjadi masyarakat yang sehat dan menyehatkan. Maka oleh karenanya inilah yang kenapa Allah bertanya afala ta'qilun. Ya gunakanlah akal kita. Kapan kita ingin kuat, kapan kita ingin sehat, kapan kita ingin berwibawa, kalau kita masih bermain-main, yaitu bertolak belakang antara perkataan dengan perbuatan. Semoga kita semua yang hadir di sini dan juga jamaah sekalian yang mungkin berhalangan hadir, semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selaras menyelaraskan antara perkataan dengan perbuatan. Sekali demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.